Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang saya banggakan, hari ini saya Dr. Sandra Purnamawati, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetik, akan memberikan penjelasan dan mempraktekkan suatu keterampilan klinis yang disebut sebagai informed consent. Informed consent adalah sebuah proses mendapatkan persetujuan pasien terhadap suatu tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap penyakit yang dideritanya. Persetujuan ini adalah bagian yang sangat penting dalam praktek klinis sehari-hari karena selalu akan dilakukan setiap kali akan dilakukan suatu tindakan medis, sehingga harus dikuasai dengan sebaik-baiknya. Dalam proses informed consent dilakukan penjelasan terhadap semua aspek tindakan medis yang akan dilakukan. Setelah itu, pasien diminta persetujuannya melalui penandatanganan dokumen formulir informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran yang juga ditandatangani oleh pihak dokter, satu orang saksi dari pihak pasien, dan satu orang saksi dari pihak dokter atau rumah sakit. Selamat pagi Bu Wulan. Halo, perkenalkan saya Dr. Sandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Saya dokter spesialis kulit yang akan menangani keluhan Ibu hari ini. Kalau boleh tahu, Ibu ada keluhan apa ya sehingga datang ke rumah sakit hari ini? Oh iya, jadi gini, Dok. Saya itu punya andeng-andeng tai lalat di punggung sini loh, Dok. Jadi kalau saya pas lagi berbaring itu terasa banget semut-semut, kayaknya makin lama makin besar apa ya, Dok? Semut-semut itu sangat mengganggu aktivitas kalau pas lagi tidur atau rebahan. Sakit? Sakit. Oh, nggak enak ya? Ya. Terus nanti harapannya Ibu setelah ini mau dibuat apa tai lalatnya? Kalau menurut saya sih kayak dibuang aja apa ya, Dok ya. Saya sih pengennya ya mulus lagi seperti dulu kan. Ini sebetulnya benjolan tai lalat ini kan dalam waktu 6 bulan ya langsung gede kayak gini, Dok. Pengen hilangkan. Oke Ibu, berarti nanti sebelum saya lakukan penjelasan tentang tindakan yang harus dikerjakan, saya periksa dulu tai lalatnya, boleh ya Bu ya? Oke, baik. Baik Ibu, setelah saya lakukan pemeriksaan, tadi saya sudah lihat, saya senter, saya raba dan saya tekan juga ya Bu ya. Ternyata di punggung bagian belakang ya Bu, bagian belakang punggungnya Ibu itu yang sebelah kiri itu ada tai lalat berwarna hitam kecoklatan, berukuran sekitar 3 cm diameternya, lalu terdapat sedikit rambut di atasnya. Setelah saya lihat tidak ada luka, tidak ada nyeri spontan, tidak ada perdarahan, tidak ada nanah. Intinya itu tai lalatnya tenang ya Bu ya. Lalu diagnosisnya adalah Nevus pigmentosus atau bahasa awamnya adalah tahi lalat biasa. Mudah-mudahan bukan tahi lalat yang merupakan lesi prekanker atau melanoma yang memang betul-betul kanker ya Bu ya. Oke. Yang nanti akan saya kerjakan adalah melakukan operasi. Operasi itu berarti pembedahan menggunakan pisau skalpel bedah untuk mengangkat tai lalat yang ada di punggung kiri Ibu ya. Yang dilakukan pertama adalah pembersihan. Jadi diberikan cairan antiseptik povidone iodin begitu di daerah yang akan dilakukan operasi. Setelah itu dilakukan penutupan dengan duk steril. Setelah itu akan saya gunakan pisau bedah untuk membuat garis potongan di pinggir dari tai lalatnya. Lalu akan dijepit dengan pinset begitu ya. Diangkat lalu disisiti, dibuang tai lalatnya dari dasar kulit. Setelah itu terakhir digunting. Setelah digunting dilakukan penjahitan luka, mungkin antara 2 atau 3 jahitan begitu ya Bu ya. Baru setelah itu dilakukan pembersihan terakhir dan dilakukan rawat luka, dibalut, sebelumnya diberikan salep antibiotik gitu ya Bu ya. Oke, resiko dari tindakan ini pasti nyeri ya Bu ya, karena minimal nyeri dari suntikannya, karena kan disuntik dengan cairan lidokain ya. Itu akan nyeri, tapi tenang saja, itu nyerinya juga cuma sebentar. Setelah
Setelah itu dilakukan tindakan, dan setelah efek dari anti nyerinya tuh habis atau efek biusnya habis, itu akan nyeri lagi. Tapi ibu tidak usah terlalu khawatir, karena nanti akan kami berikan obat-obatan untuk mengurangi rasa nyerinya, kira-kira 3 hari minum ya Bu ya. Setelah itu untuk komplikasinya ibu ya, komplikasinya tuh adalah perdarahan pada saat operasi atau infeksi pasca operasi. Tapi jangan khawatir, perdarahan itu bisa diminimalisir. Misalnya terjadi perdarahan pada saat operasi, nanti akan dilakukan kauterisasi. Jadi dimatikan titik-titik perdarahannya dengan alat kauter. Setelah itu nanti setelah selesai operasi, pulang ke rumah, rawat jalan ya Bu ya. Untuk mengatasi jika terjadi infeksi pasca operasi, akan diberikan antibiotik yang harus diminum selama 7 hari kira-kira ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, untuk prognosis atau perkiraan hasil dari tindakannya, lalu dari penyakitnya nanti, itu insya Allah baik ya Bu ya. Ya, medium ke arah baik ya Bu ya. Karena dari yang saya lakukan pemeriksaan, saya tidak menemukan adanya tanda-tanda keganasan atau tanda-tanda infeksi atau tanda-tanda kegawatan lainnya. Setelah dilakukan operasi, nanti luka itu akan mengering sekitar 7 hari. Lalu ibu nanti bisa datang kembali ke sini untuk kontrol. Dilakukan pengangkatan benang jahitan pada hari ke-7 atau hari ke-10 pasca operasi, ya Bu ya. Setelah itu jaringan yang nanti bekas tai lalatnya itu akan harus kami lakukan pemeriksaan patologi anatomi untuk menyingkirkan jika terjadi keganasan dari jaringan tersebut. Jadi nanti bekas tai lalatnya itu akan dibawa ke laboratorium, dilakukan pemotongan dari jaringan, lalu dilihat di mikroskop. Semoga hasilnya bagus ya Bu ya, tidak ada apa-apa, hanya tai lalat biasa ya Bu ya. Oke, setelah ini ada lembar persetujuan tindakan ya Bu ya, nanti akan saya isi dahulu. Setelah itu nanti akan butuh tanda tangan Ibu. Ibu akan tanda tangan di 2 tempat, nomor 1 yang atas, lalu nomor bawah ini 1 ya, sebagai persetujuan ya Bu ya. Setelah itu juga ada yang lain yang harus tanda tangan. Saya sebagai dokter tanda tangan di sini. Lalu keluarga Ibu tadi ada yang nganter ya, ponakannya ya Bu ya. Iya. Itu tanda tangan di sini Jennifer ya tadi ya. Nah, lalu terus petugas nanti ada suster dari sini yang ikut menandatangani informasi ini sebagai saksi penandatanganan formulir persetujuan tindakan kedokteran dari pihak rumah sakit. Oke. Begitu penjelasan saya Ibu, kira-kira bagaimana, ada yang masih ingin ditanyakan? Saya kira udah cukup jelas Dok, saya udah paham dan insya Allah saya menyetujui tindakan tersebut. Terima kasih penjelasannya Dok. Baik, kalau begitu nanti saya isi dulu formulirnya, lalu saya minta kerjasama Ibu untuk tanda tangan beserta ponakannya Ibu Jennifer tadi ya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Dok. Para peserta didik, ini adalah contoh lembar inform consent yang masih kosong. Lembar ini nantinya wajib untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh 4 orang dari pihak pasien, dokter, dan saksi-saksi dari keluarga pasien dan petugas dari rumah sakit atau dari klinik dokter tersebut. Di dalam lembar ini mencakup identitas dokter, identitas pasien, kolom mengenai diagnosis kelainan penyakit yang diderita oleh pasien, lalu dasar diagnosisnya biasanya dari anamnesis atau wawancara pasien serta pemeriksaan fisik yang dikerjakan, lalu jenis tindakan kedokteran yang akan dikerjakan untuk menangani penyakit tersebut, lalu indikasi atau alasan dilakukannya tindakan medis tersebut, dan berikutnya adalah detail tata cara dilaksanakannya tindakan tersebut. Setelah itu harus juga diisi mengenai resiko yang umum terjadi dari tindakan medis tersebut. Resiko adalah kejadian yang hampir bisa dipastikan terjadi jika dilakukan tindakan kedokteran tersebut. Setelah itu ada komplikasi. Komplikasi adalah kejadian yang tidak diinginkan, bukan kejadian normal yang bisa terjadi dari tindakan kedokteran, tapi sesuatu yang bisa terjadi. Ini juga harus dijelaskan dan ditulis, sehingga nanti pasien akan membaca dan menyetujui, karena ini adalah bagian yang paling penting dari formulir persetujuan tindakan kedokteran. Setelah itu di bawahnya terdapat kolom mengenai prognosis. Prognosis adalah perkiraan mengenai hasil dari tindakan medis dan kelanjutan dari penyakit yang diderita pasien.
Setelah itu adalah alternatif dan resiko. Alternatif adalah tindakan lain yang mungkin juga bisa dilakukan untuk menangani penyakit tersebut selain yang sudah disebutkan oleh dokternya, dan resikonya. Setelah itu adalah kolom lain-lain. Kolom lain-lain ini adalah menyangkut keterangan lanjutan mengenai penyakit atau diagnosis yang diderita oleh pasien. Pada bagian yang paling bawah terdapat kolom untuk ditandatangani oleh dokter, pasien, serta 2 orang saksi yang terdiri dari saksi pihak pasien dan saksi dari pihak dokter atau rumah sakit. Formulir informed consent atau persetujuan tindakan medis kedokteran ini adalah suatu dokumen yang memiliki kekuatan hukum, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sudah dipastikan bahwa tindakan atau penyakitnya itu sudah dijelaskan, sudah diterima oleh pasien dan disetujui oleh pasien, sehingga dokter terhindar dari gugatan malpraktik dan dapat bekerja dengan teliti, aman, dan nyaman setelahnya. Hal ini terutama untuk antisipasi kasus-kasus yang mengancam nyawa atau tindakan medis yang memiliki resiko tinggi terhadap kecacatan atau kematian. Para peserta didik, ini adalah contoh formulir informed consent atau formulir persetujuan tindakan kedokteran yang sudah lengkap diisi dan ditandatangani oleh 4 orang dari pihak pasien, dokter, saksi pihak pasien, dan saksi dari pihak dokter atau rumah sakit. Pastikan bahwa semua informasi di dalamnya sudah terisi secara lengkap, lalu sudah ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan sebelum dilakukan tindakan medis. Para peserta didik yang saya banggakan, demikianlah contoh dari pelaksanaan informed consent yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat untuk praktek klinis sehari-hari di kemudian hari, dan semoga dapat dipelajari dengan baik ya. Semangat belajar!